Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan sang pejuang Tengku Cipante kelima. Tersenyumlah Bunda, telah meraih kemuliaan, melahirkan seorang anak lelaki yang suci. Tangisnya merdu memenuhi udara di kampung Lang merdu. Semesta bergembira menyambutnya. Tengku Yakub yang lebih dikenal dengan Tengku Cipante sebagai ayahanda begitu harum dan bangga memberi nama Ismail. Kecerdasan, kepatuhan, pengabdian, kesalehan adalah keberkahan perjalanan kehidupan. Sebagai keturunan ulama dan juga bangsawan, Tengku Ismail muda tumbuh di lingkungan Dayak yang didirikan oleh orang tuanya. Awal dari pembentukan karakter keulamaan, kepemimpinan, piawai berbagai ilmu, sudah tentu dengan ilmu agama juga ilmu politik. Tengku Ismail ingin mendagang, melanjutkan pendidikan, menimba ilmu di Dayak Tanuh Abe. Lalu masih merasa dahaga dalam keilmuan, melanjutkan pendidikan ke Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Tidak bisa menjadi santri di halakah-halakah dan terus menjadi santri bisa juga menjadi pengajar bagi para santri yang baru datang dari berbagai negara. Maka mulai dikenal dengan panggilan Syekh. Syekh Ismail Tengku Cipante kelima kembali pulang ke kampung halaman. Ayahanda Tengku Pante Yakub sebelum wafat telah menyediakan lahan Dayak yang luas dan mendapatkan sambutan para santri yang berdatangan dari berbagai daerah Nusantara, Semenanjung, Deli Melayu, Siak, Kampar, Kedah hingga Patani negeri Siak. Ketika situasi dan kondisi Aceh harus terus berjuang mempertahankan kedaulatan dari penjajahan Belanda, Tengku Cipante kelima mendirikan Ma'had Askar, pusat latihan militer, sebagai murabin, melatih ribuan mujahidin, menyumbang pasukan yang terlatih di berbagai wilayah Aceh. Selain sebagai ulama, juga sebagai sastrawan, menulis hikayat yang membangkitkan semangat masyarakat Aceh. Hikayat Paling Dagang telah menjadi inspirasi bagi berjuang agar selalu tangguh dalam menghadapi dan melaksanakan perang. Hubungan dekat dan telah menjadi persaudaraan. Sisingamangaraja 12 belajar bersama-sama ilmu kemiliteran di Jamiatul Baitur Rahman Sultan Aceh. Sebab Tengku Cipante kelima berperang ke Tanah Batak membawa 400 pasukannya membantu kenegerian Batak Toba berperang melawan Belanda. Setiap perjuangan selalu saja ada pengkhianatan. Cuma memberi informasi rahasia kepada musuh. Pasukan ekspedisi Faths lengkap dengan meriamnya menaklukkan benteng Kuta Gele pada Ilia Samanaga. Maka Tengku Cipante kelima syahid dalam peperangan
suci itu. Tuguci Pantai Delima adalah pejuang yang tenggelam dalam samudera sejarah, tersembunyi di balik nama-nama pahlawan yang semakin sunyi dalam gilasan waktu. Dari hiruk pikuk ini negeri, hari ini para pewaris berjuang mengukir namanya, memahat di dinding hati, mencatat dalam catatan pikir, agar setiap yang telah diperjuangkan tidak akan lenyap, tidak akan menjadi sia-sia di hadapan pertarungan zaman. Dijaga dan dirawat oleh generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.